Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Di sini dengan saya Eva Nur Aida, bisa dipanggil Bu Aida, yang mana saya akan menemani kalian belajar dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan umul kita. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian infak, keutamaan infak, serta ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk berinfak. Nah, setelah kalian mempelajari semua itu, Ibu mau tanya, apa pengertian infak? Ya, benar. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, infak di sini juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain bentuk ketaatan kepada Allah, infak juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Terkait dengan kepedulian sosial, Ibu mau tanya, kenapa kita kok harus mempunyai rasa kepedulian sosial? Iya, benar, karena kita adalah makhluk sosial, di mana setiap manusia harus mempunyai kepedulian sosial terhadap sesamanya sebagai wujud solidaritas. Nah, terkait dengan solidaritas dan kepedulian sosial, maka hal itu kita wujudkan dalam bentuk infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Setelah kalian mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berinfak di jalan Allah, maka pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang hadis perintah berinfak di jalan Allah. Hadis tentang perintah berinfak di jalan Allah itu banyak sekali. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Baik, sebelum kita mengetahui lafadz hadisnya, isi kandungannya, mari kita mempelajari para perawinya, yaitu Bukhari dan Muslim. Bukhari merupakan perawi hadis yang paling masyhur. Bukhari atau yang sering kita kenal dengan Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzifah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Beliau memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Karena itu, beliau dapat meriwayatkan hadis sebanyak 7.275 hadis. Sedangkan Muslim merupakan perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Muslim atau yang sering disebut dengan Imam Muslim memiliki nama lengkap Husain Muslim bin Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Beliau merupakan murid dari Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkannya sering disebut dengan Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 4.000 hadis. Nah, demikianlah para perawi hadis tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari lafadz hadis dan isi kandungannya. Marilah kita membacakan hadis dengan bersama-sama. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah kita membacakan hadis bersama dan mengartikannya dengan bersama, selanjutnya kita akan mempelajari mufradat atau kata penting dari hadis tersebut. Baiklah anak-anak, mufradat yang perlu diingat atau kata penting yang dapat menjadi acuan atau kata kunci dari hadis tersebut diantaranya yang pertama, mamin, yang artinya tidak ada. Yang kedua, yusbihu, yang artinya subuh. Yang ketiga, al-ibadu, yang artinya hamba-hamba Allah. Kemudian, malakani, yang artinya dua malaikat. Selanjutnya, yang zilani, yang artinya turun. Nah, selanjutnya lagi fayaqulu, berdoa atau berkata. Kemudian a'ti, berilah. Berikutnya munfikon khalafan, yaitu ganti orang yang berinfak. Kemudian mumsikan, menahan. Nah, yang terakhir talafan, yang artinya kerusakan. Nah, setelah kita mengetahui mufradat atau kata penting yang dapat menjadi acuan atau kata kunci dari hadis tersebut, maka kita selanjutnya akan mempelajari tentang isi kandungan dari hadis tersebut. Isi kandungan hadis tersebut adalah barang siapa yang berinfak terutama di pagi hari, mereka akan berkesempatan didoakan oleh malaikat. Nah, siapa sih malaikat? Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat pada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat serta tidak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa doa para malaikat mudah diijabah oleh Allah. Nah, pada hadis tersebut terdapat kalimat, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ganti kepada mereka yang mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Maka dari itu, sangat beruntung bagi orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya untuk menghidupi keluarganya, serta mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah, setelah membaca penjelasan di atas, tentu tidak ada seorang pun yang tidak ingin didoakan oleh malaikat. Untuk itu, marilah berusaha untuk berinfak di pagi hari agar malaikat mendoakan kelapangan rezeki yang memang sangat kita perlukan untuk memperlancar ibadah dan amal soleh kita di dunia. Ketahuilah, bukan banyaknya jumlah infak, namun yang terpenting adalah konsisten. Lebih baik berinfak sedikit namun konsisten daripada berinfak dalam jumlah besar namun hanya sekali dalam setahun.
Orang yang selalu konsisten dalam berinfak tidak akan dipengaruhi oleh masa, yaitu mereka tetap berinfak di masa yang lapang maupun masa yang sempit. Nah, setelah kita mempelajari tentang isi kandungan dari hadis tersebut, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, setelah kita mempelajari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, mari kita simpulkan isi kandungan dari hadis tersebut. Siapa yang tahu isi kandungan hadis tersebut? Iya, benar. Isinya adalah barang siapa yang berinfak akan didoakan oleh malaikat. Siapa si malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang taat akan perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan insya Allah doa-doa para malaikat pasti diijabah oleh Allah. Nah, setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas sebagai PR, dikumpulkan pertemuan depan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.